Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Safira Azhara. Saya berasal dari Prodi Tata Boga D3, Departemen Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia tentang karya ilmiah saya yang berjudul Menuju Pendidikan Berkualitas yang Inklusif, Analisis Konseptual Tantangan Kesenjangan dan Strategi Transformasi Pembelajaran di Indonesia. Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan peradaban dan kemajuan suatu bangsa. Di era globalisasi yang dinamis ini, kualitas sumber daya manusia atau SDM mutlak ditentukan oleh sejauh mana sistem pendidikan mampu beradaptasi terhadap perubahan. Berbagai studi mengungkapkan adanya kesenjangan yang lebar dalam akses dan mutu pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah pelosok. Ketimpangan ini mencakup aspek infrastruktur sekolah yang belum memadai, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata, hingga kurikulum yang terkadang kurang relevan dengan tuntutan zaman. Ketika sebagian siswa di kota besar sudah menikmati fasilitas digital mutakhir, siswa di daerah penggalang masih harus berjuang dengan keterbatasan fasilitas dasar. Kondisi tersebut juga diperparah oleh rendahnya literasi dan numerasi siswa, yang seringkali menempatkan posisi Indonesia pada peringkat bawah dalam studi internasional seperti PISA. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem evaluasi dan proses pembelajaran yang diterapkan belum sepenuhnya mampu mendongkrak kemampuan berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skill atau HOT, siswa. Tanpa adanya reformasi yang menyeluruh dan strategi implementasi yang tepat, cita-cita untuk mewujudkan generasi emas yang cerdas dan karakter akan sulit tercapai. Selain masalah fasilitas, kompetensi guru juga menjadi variabel krusial. Hal ini juga menentukan efektivitas proses pembelajaran di kelas. Guru bukan hanya pengajar yang mentransfer ilmu pengetahuan, akan tetapi menjadi fasilitator yang membentuk karakter dan nalar kritis siswa. Sayangnya, program peningkatan kompetensi guru di beberapa wilayah masih berjalan lambat dan belum menyentuh kebutuhan real di lapangan. Akibatnya, metode pembelajaran menjadi konvensional yang berpusat pada guru atau teacher centered masih mendominasi, sehingga kurangnya perangsang kreativitas dan kemampuan memecah masalah pada diri peserta didik. Yang kedua yaitu adalah pentingnya topik. Pada pentingnya topik ini, kita akan membahas pendidikan berkualitas dalam sebuah artikel konseptual menjadi sangat krusial karena topik ini berkaitan langsung dengan keberhasilan pencapaian Sustainable Development Goal atau SDGs. Target keempat yaitu memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata bagi semua. Ketika kurikulum mengalami transisi dinamis, diperlukan kajian ilmiah yang kuat agar arah kebijakan tidak kehilangan orientasi utamanya, yaitu pemenuhan hak belajar setiap anak secara optimal. Artikel ini juga menawarkan perspektif baru yang mengintegrasikan aspek pemerataan sarana, peningkatan mutu guru, dan keterlibatan aktif masyarakat sebagai satu kesatuan ekosistem pendidikan yang tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga adalah tujuan penulisan. Tujuan penulisan dari karya ilmiah ini adalah berdasarkan latar belakang dan urgensi yang telah dipaparkan. Artikel ini juga konseptual juga disusun dengan beberapa tujuan utama. Yang pertama, menganalisis berbagai tantangan kontemporer dan faktor penghambat dalam mewujudkan sistem pendidikan berkualitas dan merata. Mengkaji pentingnya integrasi teknologi dan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik sebagai pilar utama transformasi pembelajaran, merumuskan rekomendasi strategi dan solusi konseptual yang solutif bagi pemangku kepentingan demi tercapainya target pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan. Kita akan masuk ke bab 2 tentang pembahasan.
Yang pertama adalah kesenjangan aksesibilitas dan infrastruktur digital, reality versus retorika merdeka belajar. Kebijakan merdeka belajar yang digelorakan pemerintah idealnya memberikan fleksibilitas dan keadilan akses. Namun, analisis konseptual di lapangan menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar antara retorika kebijakan dan realitis empiris. Kesenjangan ini paling kasat mata terlihat pada aspek infrastruktur, fisik dan digital antar wilayah, khususnya antar Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa serta kawasan urban dan rural. Menurut Pratiwi, digitalisasi pendidikan yang diaklerisasi pasca pandemi telah menciptakan fenomena the digital divide atau pembelahan digital baru. Di kota-kota besar, akses terhadap internet cepat dan perangkat gawai mutakhir menjadi standar harian, sementara di wilayah formasi 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, listrik yang belum stabil masih menjadi barang mewah. Pandangan ini sejalan dengan temuan Suryadi dan Budimansyah yang menegaskan bahwa kebijakan makro sering kali abai terhadap kesiapan sosiologis dan infrastruktur mikro di daerah. Ketika kurikulum menuntut pembelajaran berbasis digital, sekolah di pelosok tidak hanya tertinggal dalam hal perangkat, tetapi juga dalam hal literasi teknologi. Yang kedua adalah kompetensi guru dan ketimpangan pedagogis di wilayah marginal. Aktor utama dalam transformasi pembelajaran adalah guru. Bagaimanapun mutakhirnya sebuah kurikulum, efektivitas di dalam kelas sangat bergantung pada kapasitas pedagogis pendidik. Namun, kualitas guru di Indonesia saat ini masih menghadapi masalah disparitas yang akut. Distribusi guru berkualitas tinggi menumpuk di kawasan perkotaan, sedangkan di wilayah periferi seringkali harus puas dengan tenaga pendidik honorer dengan kualifikasi minimal dan upah yang jauh dan layak. Hal ini juga mengacu pada teori pengembangan profesi guru dan dari daring Hammond, yaitu efikasi diri dan kompetensi pedagogis guru berkorelasi langsung dengan capaian literasi dan numerasasi siswa. Di Indonesia, data uji kompetensi guru atau UKG secara konsisten menunjukkan skor yang belum memuaskan di berbagai daerah, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berargumen bahwa pelatihan guru yang diselenggarakan oleh pemerintah selama ini cenderung bersifat top-down dan administratif, bukan berbasis kebutuhan real di kelas inklusif. Guru dituntut untuk menyelesaikan tumpukan dokumen kurikulum daripada berinovasi menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sebaliknya juga melihat dari sudut pandang optimis bahwa platform digital seperti Platform Merdeka Pengajar atau PMM telah membantu memotong jalur birokrasi pelatihan. Namun, kritik tajam disampaikan oleh Fahmi yang menyatakan bahwa PMM justru membebani guru di daerah dengan keterbatasan sinyal, sehingga mereka menghabiskan waktu di depan layar demi sertifikat alih-alih mendampingi siswa yang mengalami ketertinggalan belajar atau biasa disebut learning loss. Yang ketiga adalah kurikulum berdiferensiasi sebagai solusi keberagaman pembelajaran. Dalam konteks pendidikan inklusif di Indonesia, implementasi kurikulum berdiferensi menghadapi tantangan praktis yang besar. Menurut Kusuma, menemukan bahwa banyak guru mengalami kesulitan dalam memetakan kebutuhan siswa secara akurat akibat jumlah siswa per kelas yang terlalu padat, rata-rata di atas 30 siswa. Akibatnya, diferensiasi ini seringkali hanya terbatas pada modifikasi tugas, bukan pada proses berpikir atau produk akhir pembelajaran. Menghadapi heterogenitas latar belakang siswa di Indonesia, pendekatan kurikulum yang seragam atau one size fits all terbukti gagal. Sebagai solusinya, konsep pembelajaran berdiferensiasi atau differentiated instruction diadopsi untuk mengakomodasi gaya belajar, minat, dan kesiapan belajar siswa yang beragam. Pendekatan ini berakar pada teori Zone of Proximal Development atau ZPD dari Lev Vygotsky dan teori kecerdasan majemuk dari Howard Gardner yang menekankan bahwa setiap individu memiliki ritme perkembangan kognitif yang unik. Menanggapi hal tersebut, menawarkan perspektif bahwa suksesnya kurikulum berdiferensiasi sangat bergantung pada keberhasilan
asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Tanpa asesmen yang valid, diferensiasi akan salah sasaran. Keempat, yaitu rekomendasi strategis menuju transformasi pendidikan yang berkeadilan. Berdasarkan analisis kritis terhadap berbagai tantangan struktur dan pedagogis di kualitas, di atas diperlukan sebuah rekonstruksi strategi yang komprehensif dan integratif. Transformasi pendidikan tidak boleh berjalan secara parsial, melainkan harus melibatkan sinergi multi pihak atau pentahelik yang mencakup pemerintah, akademisi, komunitas, industri, dan media. Langkah strategis pertama adalah redistribusi dan penguatan anggaran berbasis keadilan spesial. Pemerintah pusat dan daerah harus menghentikan model pengangguran berbasis populasi rata-rata dan beralih ke pengangguran berbasis indeks kesulitan wilayah. Di wilayah 3T harus mendapatkan alokasi dana afirmasi yang lebih besar untuk mengejar ketinggalan infrastruktur digital dan fisik. Hal ini juga selaras dengan prinsip distributive justice yang memastikan bahwa mereka yang paling membutuhkan mendapatkan bantuan paling besar. Lalu kita akan masuk ke bab 3 tentang penutup. Jadi kesimpulannya adalah saya melihat bahwa transformasi pembelajaran tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara biasa atau sekedar tambal sulam. Kita memerlukan pergeseran paradigma yang radikal. Strategi yang saya tawarkan dalam artikel ini mulai dari digitalisasi inklusif, redesign kurikulum yang adaptif, hingga peningkatan kapasitas guru yang peka terhadap keberagaman, merupakan pilar kunci untuk meruntuhkan tembok kesenjangan tersebut. Akhirnya, saya meyakini bahwa pendidikan yang berkualitas dan inklusif hanya akan terwujud saat kita berani meninggalkan pendekatan penyeragaman one size fits all dan beralih ke pendekatan yang berbasis pada keadilan atau equity serta kebutuhan real di lapangan. Melalui analisis konseptual yang telah saya paparkan sebelumnya, juga saya menyimpulkan bahwa perjalanan Indonesia menuju pendidikan berkualitas yang inklusif sesuai dengan mandat SDG 4 masih membentur tembok kesenjangan yang multidimensional. Kesenjangan ini bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan realitas konkret berupa ketimpangan akses digital, tidak meratanya sebaran guru berkualitas, hingga kurikulum yang belum sepenuhnya ramah bagi anak-anak penyandang disabilitas dan mereka yang berada di wilayah T. Begitu saran dan rekomendasi dari saya berdasarkan hasil analisis dan pemikiran saya di atas. Saya merumuskan beberapa rekomendasi strategis yang diharapkan dapat menjadi langkah nyata bagi berbagai pihak. Untuk pemerintah dan pembuat kebijakan, Kemendikbudristek, saya menyarankan adanya perbaikan formula anggaran yang lebih berpihak pada percepatan infrastruktur digital dan fasilitas ramah disabilitas, yang lebih khususnya di wilayah dengan indeks pendidikan rendah. Pemerintah juga perlu mempertegas kebijakan afirmasi dalam distribusi guru berkualitas di daerah 3T, yang tentunya harus diimbangi dengan insentif kesejahteraan yang lebih adil. Untuk itu, bagi sekolah dan lembaga pendidikan atau LPTK, saya merekomendasikan agar kompetensi pendidikan inklusif dan konsep universal design for learning atau UDL dijadikan materi wajib dalam pelatihan guru maupun program PPG. Bukan sekadar materi pilihan, sekolah juga harus diberikan ruang yang lebih luas untuk memodifikasi kurikulum dan asesmen secara fleksibel, agar proses belajar benar-benar berpusat pada kebutuhan siswa, bukan terjebak pada formalitas administrasi. Sekian presentasi dari saya tentang bagaimana pendidikan di Indonesia, serta bagaimana sesuai dengan judul saya tentang menuju pendidikan berkualitas inklusif, analisis konseptual tantangan kesenjangan, dan strategi transformasi pembelajaran di Indonesia. Semoga hal ini juga menjadikan siswa-siswa yang ada di Indonesia menjadi lebih
termotivasi untuk belajar lebih baik, serta Indonesia menuju Indonesia Emas. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.